Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagi yang dirindukan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani.
Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dikatakan di awal perikop bagaimana tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Memang kalau kita
mendengar atau bahkan mungkin sering membaca ulasan-ulasan, bahkan mungkin tafsiran-tafsiran tentang akhir zaman, memang mengerikan. Tetapi di sisi lain, banyak orang yang juga terus belajar, bahkan memahami, atau juga bahkan mencari tentang akhir zaman yang bisa jadi menjadi sensasi belaka. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana kita bisa merenungkan atau bagaimana kita bisa menimba spiritualitas yang disampaikan oleh Yesus tentang khotbah akhir zaman ini? Kalau kita bergerak dari sejarah iman kita, iman Kristiani ini, bagaimana para jemaat perdana memahami tentang akhir zaman ini dalam kehidupan mereka. Memang pada waktu itu bisa dipahami bahwa akhir zaman adalah sebuah kesempatan, sebuah harapan bahkan, karena ia merindukan Allah, merindukan Yesus kembali untuk bisa hadir dan berjumpa dengannya. Ini sebuah misteri tentunya, tetapi bagaimana memahami akhir zaman itu. Dan terlebih akhirnya memang ketika tidak segera datang, akhirnya banyak orang yang bertanya bahkan putus asa. Saudari-saudaraku yang terkasih, tetapi Yesus hari ini memberikan gambaran yang menurut saya juga bukan sesuatu yang indah ya. Dikatakan, sesudah siksaan-siksaan berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Saudari-saudaraku yang terkasih, dikatakan pula bahwa ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Kesadaran ini tentu bagi kita sebenarnya secara spiritual mengajak kita untuk menggali, melihat apa sebenarnya akhir zaman itu dalam pengalaman iman kita. Tentu kita dengan sederhana bisa mengatakan bahwa ia itu akhir dari segala-galanya dan Tuhan Yesus hadir dan memberikan penyelamatan kepada kita. Tetapi itu bisa jadi bukan sebuah pemahaman yang memang bisa menjadi kekuatan atau menjadi pegangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak orang juga menafsirkan, sudahlah itu tidak ada urusan dengan kita. Akhir zaman itu adalah urusannya Allah sendiri. Yang penting sebagai manusia, kita harus berusaha untuk baik. Benar. Tetapi apa yang menjadi pedoman kita tentang hal ini? Atau kurang lebih bagaimana kita bisa memahami tentang misteri akhir zaman ini? Saudari-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah yang menurut saya juga mengharukan ya, bahwa orang yang sudah divonis bahwa ia akan mati ya, pada waktu tertentu. Ada yang beranggapan bahwa oh ya, ini mungkin akan menjadikan dia stres dan seterusnya. Tapi seseorang ini memahami dengan cara berbeda. Ketika dikatakan ada batas waktu dalam usianya, dia mulai membuat rencana. Per hari dia ingin melakukan ini, dan sampai akhirnya waktu yang ditentukan itu. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ia lakukan ini tentu bukan hal yang mudah. Mungkin bagi kita sendiri itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi ketika orang menyadari itu, ia bisa berbuat dengan lebih baik. Maka Injil hari ini saudari-saudara bisa memberikan kepada kita kekuatan yang lebih, bahwa memang segala sesuatu adalah kehendak Allah, tetapi kita diminta untuk terus mampu melihat tanda-tanda itu. Bagaimana kita melihat tanda-tanda itu? Dengan terus melakukan apa yang pantas, yang baik. Maka ciri orang beriman itu adalah pertobatan. Ciri dari orang yang beriman adalah pertobatan. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita menanggapi warta akhir zaman ini dengan tentu melihat rencana-rencana Allah yang indah dalam hidup kita.
Dan yang kedua, tentu menyadari diri bahwa kita tidak sempurna, maka kita harus bertobat, dan bertobat. Dan semoga dari itu semua kita mendapati bahwa diri kita ini pantas di hadapan Tuhan. Semoga kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang dikumpulkan, yang dibawa Allah dalam rumah-Nya. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.